Banyak orang berpikir negosiasi itu perang. Siapa yang suaranya paling keras, siapa yang paling dominan, siapa yang bisa mengintimidasi, dia yang menang. Itu adalah cara amatir. Di dunia high stakes, bisnis miliaran, politik atau diplomasi tingkat tinggi, orang yang marah-marah adalah orang yang kalah duluan. Kenapa? Karena saat lo emosi, logika lo mati. Dan saat logika lo mati, lo mudah dikendalikan. Hari ini, gue akan ajarin lo sebuah teknik yang gue sebut The Benevolent Dictator atau diktator yang baik hati. Ini bukan tentang menjadi lemah lembut. Ini tentang menggunakan kesopanan sebagai senjata untuk melumpuhkan logika lawan, mengunci ego mereka, dan memaksa mereka setuju sama lo karena mereka merasa nggak enak kalau menolak. Lo akan belajar cara memuji orang sampai mereka hancur. Di dunia high stakes, bisnis miliaran, politik atau diplomasi tingkat tinggi, orang yang marah-marah adalah orang yang kalah duluan. Kenapa? Karena saat lo emosi, logika lo mati. Dan saat logika lo mati, lo mudah dikendalikan. Ada prinsip dasar dalam negosiasi Harvard. Separate the people from the problem. Pisahkan manusianya dari masalahnya. Kebanyakan orang gagal di sini. Saat lo nggak setuju sama harganya, lo nyerang orangnya. Lo bilang, bapak pelit, atau lo nggak masuk akal. Akibatnya, ego mereka terluka. Tembok pertahanan naik. Negosiasi buntu. Teknik benevolent dictator membalik ini. Kita perlakukan manusianya seperti raja, tapi kita perlakukan masalahnya seperti musuh bersama. Lo harus jadi orang yang paling ramah di ruangan itu. Senyum lo hangat, bahasa tubuh lo terbuka. Tapi angka lo, standar lo, keras seperti batu karang. Inilah yang disebut disonansi kognitif. Otak manusia bingung menghadapi orang yang sangat baik, tapi sangat keras kepala dalam prinsip. Kebingungan inilah celah yang akan kita masuki. Gimana cara kerjanya? Kita pakai teknik psikologi yang disebut labeling effect. Manusia punya kebutuhan dasar untuk konsisten dengan citra diri mereka. Kalau gue bilang lo orang yang jujur, lo akan cenderung bertindak jujur karena lo nggak mau merusak label itu. Dalam dark psychology, kita jadikan ini senjata. Kita kasih mereka label positif, sebuah sangkar emas, lalu kita kunci pintunya. Rumusnya sederhana. Identifikasi ego mereka, apa yang ingin mereka percayai tentang diri mereka sendiri, puji ego tersebut, berikan label, hantam argumennya dengan label itu. Contoh, lo lagi deal sama vendor yang ngasih harga nggak ngotak. Jangan bilang, mahal banget pak, gila kali ya, itu ngajak ribut. Coba teknik diktator baik hati. Tatap matanya, senyum tulus, lalu bilang, Pak Budi, saya sudah riset tentang bapak. Saya tahu Bapak pebisnis yang sangat visioner dan selalu fair sama klien. Saya respect banget sama reputasi Bapak. Makanya saya kaget lihat angka di proposal ini. Angka ini rasanya nggak mencerminkan visi Bapak yang biasanya bijak. Ini angka buat pemula, bukan buat pemain pro sekelas Bapak. Lihat bedanya. Lo nggak bilang harganya mahal. Lo bilang angkanya menghina reputasi bijak dia. Skenario 1. Negosiasi gaji. Bos lo bilang nggak ada budget buat naik gaji. Jangan ngambek. Saya paham pak, saya tahu bapak pemimpin yang sangat logis dan selalu melihat return on investment atau ROI. Bapak bukan tipe orang yang mau kehilangan aset terbaik cuma karena masalah administrasi kecil. Maksud kamu? Bapak tahu kontribusi saya naik 20% tahun ini. Kalau kita tetap di angka lama, itu nggak logis secara bisnis. Dan saya tahu bapak sangat logis. Gimana caranya kita bikin angka ini make sense buat Bapak tanpa melanggar aturan efisiensi? Lihat bedanya. Lo nggak bilang harganya mahal. Lo bilang angkanya menghina reputasi bijak dia. Skenario 2. Menolak permintaan teman, pinjam uang atau minta harga teman. Jangan bilang gue nggak ada duit. Itu alasan lemah. Bro, saya tahu lo itu orang yang profesional banget. Lo selalu menghargai karya orang lain. Itu yang bikin gue salut sama lo selama ini. Makanya gue yakin lo pasti nggak nyaman kalau gue kasih harga murah yang nurunin standar pasar kita berdua. Angka profesionalnya segini bro. Kenapa teknik ini disebut diktator? Karena butuh dominasi.
Kalau lo ngomongnya cengengesan, lo cuma jadi penjilat. Ada 3 kunci bahasa tubuh yang harus lo latih. Turunkan nada bicara lo. Bercara pelan, jangan terburu-buru mengisi kesunyian. Orang yang berkuasa tidak takut ada hening. Unbreaking eye contact. Saat lo memuji, Bapak orang bijak, tatap matanya. Saat lo menolak, angka ini tidak masuk akal. Tetap tatap matanya. Jangan berkedip atau melihat ke bawah. Ini menunjukkan lo tidak takut. The freeze. Setelah lo melempar bom pujian dan penolakan itu, diam. Angka ini tidak mencerminkan kebijaksanaan Bapak. Stop. Tutup mulut. Jangan ngomong apa-apa lagi. Biarkan rasa tidak nyaman itu bekerja. Siapa yang bicara duluan setelah momen hening itu, dia yang kalah. Apakah teknik ini bisa gagal? Bisa. Kalau lo ketemu orang yang sama-sama paham dark psychology atau orang yang memang nggak punya malu. Kalau mereka bilang, saya nggak peduli dibilang bijak atau nggak, harganya tetap segitu. Berarti manipulasi emosional lo gagal. Apa yang harus lo lakukan? Pivot to logic. Jawab dengan dingin. Oke, kalau reputasi bukan prioritas Bapak, mari kita bicara murni transaksional. Apa untungnya buat saya ambil angka ini? Hapus senyum lo. Kembali ke mode bisnis murni. Tunjukkan bahwa si baik hati sudah pergi. Ingat, The Benevolent Dictator adalah tentang kontrol. Kontrol atas emosi lo sendiri dan kontrol atas persepsi orang lain. Orang amatir menyerang dengan amarah, tapi lo menyerang dengan ekspektasi. Lo mengangkat derajat mereka setinggi langit hanya supaya mereka takut jatuh ke bawah. Coba praktekkan di negosiasi kecil minggu ini. Puji egonya, hancurkan argumennya. Gue Restu. Play the game, don't let the game play you.